Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla, faqad faza al muttaqun. ثم قال المؤلف المسألة الخامسة من باب زكاة الفطر أو صدقة الفطر. Masalah yang kelima dari bab tentang zakat fitrah atau sedekah fitrah. Fi waqti wujubiha wa ikhrajiha. Di dalam waktu wajibnya zakat fitrah dan kapan mengeluarkan zakat fitrah itu. Tajibu zakatul fitri bi ghurubi syamsi min lailatul Aid. Zakat fitrah itu wajib ditunaikan dengan terbenamnya matahari dari malam Aid. Sudah diputuskan besok akan puasa waktu maghrib, maka mulai terbenamnya matahari itu wajib. Ya, artinya wajib ain, artinya di situ semuanya wajib. Seperti dijelaskan kemarin, laki, perempuan, besar, kecil, budak, merdeka atau hamba sahaya, maka semuanya wajib. Bahkan disunahkan kalau pada malam tersebut ada janin yang sudah berumur 4 bulan, sudah ditiupkan roh, maka disunnahkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya juga, karena itu perbuatan salafun salih. Li'annahu al-waqt alladhi yakunu bihil fitr min Ramadan. Karena dengan mulainya tanggal 1 Syawal atau Aid, itu adalah waktu di mana seseorang sudah berbuka dari puasa Ramadan, sudah selesai, kewajiban Ramadan sudah selesai. Wali ikhrajiha waqtani, dan dalam mengeluarkan zakat fitrah tersebut ada 2 waktu. Langsung berdiri aja. Berdiri, bawa bukunya sambil dicatat. Bukunya dibawa sambil dicatat, biar gak. Mana pulpennya? Jadi waktu mengeluarkan zakat fitrah ada berapa? Ada 2 waktu. Waktu fadilatin wa ada wa waktun jawaz. Yang pertama adalah waktu fadilah, waktu keutamaan, dan waktu pelaksanaan. Kapan waktu yang paling utama? Yang kedua waktu jawaz, waktu diperbolehkannya.
Fa amma waqtul fadilah, adapun waktu mengeluarkan zakat fitrah yang paling utama, fa huwa min tulu'i fajri yaumil 'id ila qubaila ada'i salatil 'id. Waktu yang paling utama adalah mulai terbitnya fajar, subuh. Tadi kalau ini hari raya ya, sampai sebelum khatib naik jadi imam. Karena salat Id itu imam dulu baru khutbah, salat dulu baru khutbah. Jadi sebelum pelaksanaan salat Id itu adalah waktu yang utama. Nah, kalau seperti ini berarti diberikan secara individu. Kalau dikelola nggak mungkin. Pengen waktu utama, semuanya ngasihnya mau dikumpul di masjid, habis masuk waktu subuh semuanya ke masjid antar beras, siapa yang ngurus? Itu kalau diantar sendiri, waktu yang paling utama seperti itu. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila shalah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum manusia keluar ke tempat salat, itu salat Id. Artinya ini sudah disiapkan ya, disiapkan betul. Ya, dia sudah subuh itu mungkin sekalian dibawa, nanti langsung diberikan orang yang berhak, dan ini tentu sudah tahu siapa yang akan diberi. Ya. Rumahnya, kalau rumahnya udah tahu, mungkin bawa motor langsung ke tempat tersebut dikasih. Dan terkadang memang ada orang-orang yang menjaga ifahnya, tidak mau minta-minta, nggak dikasih zakat pun dia tidak minta-minta. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini kalau kita tahu, ya kita khususkan. Ya. Dia kehidupannya ya sederhana, memang kekurangan, tapi tidak pernah dia mengeluh minta kepada manusia. Sampai dia mustahik aja, walaupun Ramadan itu momen seperti itu, keliling dari masjid ke masjid, dia tidak pernah. Nah, orang-orang seperti ini kalau kita tahu, itu bisa dikasih tahu teman-temannya, zakatnya kasih ke orang-orang seperti ini. Fa amma waqtul fadilah, adapun waktu yang utama. Kalau tadi waktu wajib ya, terbit fajar sampai sebelum datang ke tempat sholat, itu waktu kita diwajibkan, atau waktu yang utama. Wa amma waqtul jawaz, adapun waktu yang boleh. Kapan mulai boleh mengeluarkan zakat? Fa huwa qabla al-'id, dan itu sebelum hari lebaran, sebelum hari raya. Nah, sebelum hari raya. Qabla al-'id bi yaum aw yaumain, sehari atau 2 hari sebelum Id. Artinya kalau diberikan sendiri, kalau di masjid ya dia boleh saja ya. Seminggu sebelumnya itu sudah
ajak masyarakat untuk mengumpulkan, kemudian sehari atau 2 hari sebelumnya mereka mendistribusikan. Karena memang menjadi wakil dari para muzaki untuk membagikan hal tersebut. Dan zakat fitrah seperti ini harus sebelum ke tempat sholat memberikannya. Karena tujuannya seperti jelaskan kemarin bahwasanya hal tersebut untuk memberikan rasa bahagia, dan jangan ada satupun kaum muslimin yang kekurangan itu minta pada hari ini tersebut. Apa dalilnya? Perbuatan sahabat Nabi Abdullah ibn Umar dan lainnya dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masalah tersebut. Wala yajuzu ta'khiruha an salatil Aid, dan tidak diperbolehkan mengakhirkan zakat fitrah dari salat Aid. Jadi kalau salat Aid setelahnya kok baru zakat, itu bukan zakat, itu hanya sedekah biasa. Artinya dia ya berdosa. Maka dikatakan fa in akharaha fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Maka itu adalah sedekah seperti sedekah sunnah biasa. Wa ya'samu 'ala hadza ta'khir, dan berdosa orang yang mengakhirkan ini semua. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah. Siapapun yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum salat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da as-salati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dan siapapun yang melaksanakannya setelah salat Id, maka itu seperti sedekah biasa, tidak diterima, sedekah wajibnya tidak diterima. Nah, seperti itu ya. Hadis riwayat muttafaq Abu Dawud dan juga dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan Imam Hasan Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal permasalahan mungkin karena suatu hal ya sudah dialokasikan tapi belum bisa diberikan, bagaimana? Kan seperti itu. Contoh umpamanya di suatu masyarakat tidak ada satupun yang fakir miskin. Tidak ada satupun yang fakir miskin. Sedangkan zakat fitrah itu dikhususkan untuk fuqara wal masakin. Boleh enggak diberikan keluar dari daerah tersebut? Nah, seperti itu. Nah, seperti ini boleh saja diberikan di luar daerah tersebut, tapi koordinasinya dari awal. Bahwasanya ini sudah tahu siapa yang akan menerima nanti sebelum waktu wajib tersebut habis. Nah, sudah tahu, oh ini nanti akan disebutkan sana, dan ada perwakilan yang bisa segera membagikan. Kalau tetap bisa membagikan sebelum Id, salat Id terjadi, maka hal tersebut sangat diharapkan demikian. Ya, intinya bagi orang muzaki harus betul-betul melaksanakannya sebelum sholat Id. Nah, ini harus paham betul ya. Jangan sampai waduh lupa. Nah, kalau sudah lupa, ini sesuatu yang semua orang tahu ya, maka nggak akan diterima zakat fitrahnya.
Berikutnya al-babus sadis, bab yang ke-6. Selesai zakat fitrah, waktunya kapan, berapa jumlahnya, dan siapa saja yang wajib. Nah, berikut ini fi ahli zakah, siapa yang berhak menerima zakat, ya. Dan ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, man hum ahlu zakat, siapa itu atau siapa mereka yang masuk dalam ahlu zakat, artinya mustahik. Manil mustahikun, siapa orang-orang yang mustahik untuk menerima zakat. Berarti ini selain zakat fitrah, selain zakat fitrah. Karena zakat fitrah sudah dijelaskan tu'matan lil masakin, jadi khusus, memang dikhususkan bagi orang-orang miskin. Dan dia juga bisa menerima dari zakat yang lainnya orang miskin, ya. Wa ma dalilu dzalik, dan apa dalilnya? Ahluz zakati humul mustahiquna laha. Yang dimaksud dengan ahluz zakah adalah mereka-mereka yang mustahik menerima zakat. Wahum al-asnafus tsamaniyah, dan mereka itu adan sama itu berdiri. Dan mereka itu adalah al-asnaf as-samaniyah, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Alladzina hasarahumullahu azza wa jal fi qawlihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. 8 golongan tersebut adalah yang Allah khususkan, Allah batasi. Hasara itu Allah khususkan, kumpulkan, Allah batasi di dalam firman-Nya, sesungguhnya sedekah, artinya zakat, itu diberikan kepada 1 al-fuqara, fakir miskin, wal masakin, kemudian yang ketiga amil zakat, maksudnya yang betul-betul tugasnya adalah mengumpulkan zakat dan tidak digaji. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang mu'allaf, baru masuk Islam. Tapi kalau sudah lama masuk Islam, ya jangan mu'allaf terus, ya. Wa fir riqabi, hamba sahaya. 5, wal ghariminya, orang yang banyak utang. Wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Wa ibnus sabil, dan orang yang kehabisan bekal. Ibnus sabil, anak jalanan, artinya orang yang berkelana. Fariidatan minallah, ini adalah Allah sendiri, ini kewajiban dari Allah. Jadi Allah sendiri yang membagi. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi mengetahui betul tentang kemaslahatan bagi umatnya, sampai dikelompokkan 8 tersebut. Memang itulah yang jelas-jelas tepat para mustahikun, dan Maha bijaksana betul terhadap semua hukum-hukumnya. Penjelasan dari
8 asnaf ini sebagai berikut. Al-fuqara, siapa al-fuqara itu? Al-fuqara jamak, mufradnya fakir, ya, sama, bahasa Indonesia juga fakir. Kalau orang dengar fakir tahu, ya. Fakir itu man laisa ladaihi ma yasuddu hajatahu, siapapun yang dia punya makanan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Umpamanya makanan 2 dimakan berempat, ada makanan untuk bertiga, keluarganya 5, sehingga dibagi. Nah, biasanya punya nasi 3 bungkus tapi yang makan 5 orang, sehingga ya kalau makan pun sebenarnya belum kenyang betul, kan seperti itu. Itu kalau dari sisi makanan, min ta'amin wa syarab. Wa malbasin wa maskanin. Begitu juga pakaian. Pakaiannya enggak layak. Pakaian seharusnya ya ada yang buat ganti. Untuk ganti ini kurang. Wa maskan, rumahnya juga tidak layak. Kalau orang yang layak rumahnya, ya dia merasa nyaman di situ, ya. Tapi kalau rumahnya sendiri sebenarnya tidak bisa melindungi dengan sempurna, maka rumah tersebut juga tidak layak. Bi alla yajida syai'an au yajida aqalla min nisfil kifayah. Jadi separuh saja kebutuhannya bisa dipenuhi. Maka orang seperti ini bagaimana memberi zakatnya? Ini yang perlu jangan disamakan. Kalau ada orang seperti ini, wa yu'ta minaz zakati ma yakfihi sanah kamilah. Orang seperti ini diberikan dari zakat tersebut yang mana itu bisa mencukupi selama setahun. Kalau ada, harus dialokasikan seperti itu. Pekerjaan jelas biasanya nggak mampu, ya. Maka kalau dia diberi kecukupan selama 1 tahun untuk kebutuhan primernya, makan minumnya, sudah bahagia sekali. Mungkin dari situ siapa tahu Allah memberikan rezeki yang lain. Mudah-mudahan setahun kemudian dia naik level lah, jadi miskin, bukan fakir lagi. Fakir ini sudah nggak bisa bekerja, namanya fakir. Kalau istilah orang Bangka itu afkir. Afkir itu apa? Sesuatu yang tidak bisa dipakai lagi, ya. Artinya orang seperti ini harus diberikan zakat, ya cukup 1 tahun. Nah, ini tugas siapa? Memang harus kerjasama dengan aparat. Kalau di kampung ya aparat kampung, kalau di RT ya RT yang tahu. Harus nyampaikan. Enggak apa-apa disampaikan ke masjid atau apa yang di situ banyak orang yang memikirkan. Ini ada keluarga fakir betul. Ya memang dia nggak bisa kerja, ya. Kebutuhannya nggak pernah terpenuhi. Maksimal paling separuh kebutuhan terpenuhi. Jadi kadang sehari makan, besok nggak makan. Nah, orang seperti ini harus ada yang tahu. Jangan sampai orang seperti nggak tahu. Ya. Al-masakin. Yang kedua al-masakin, jamak dari miskin. Jadi fakir sudah tahu, ya. Hanya paling sampai separuhnya, nggak sampai kebutuhannya. Nah, sekarang miskin. Wa huwa man yajidu nisfa kifayatihi aw aksar minanis. Miskin adalah orang yang bisa memenuhi kebutuhannya tapi separuh saja, kayak
ya tadi makan untuk 4 orang, ada tersedia cuma 2 orang, dibagi sepiring bagi berdua, itu udah miskin. Au aksar minan nis, atau makan untuk bertiga tapi ada 5 orang, ada 4 orang, yang satu nggak kebagian sehingga dibagi-bagi bisa makan bareng. Nah, seperti itu. Ya seperti orang kebutuhannya tadi 100.000 umpamanya sehari, karena keluarganya banyak, ini nggak mungkin, keluarganya belasan, 100.000 cukup nggak? Mungkin berat, ya. Padahal kebutuhannya 200.000 umpamanya, maka dia kategori orang miskin. Nah, orang miskin seperti ini, kalau tadi diberikan sempurna, yang fakir tadi kebutuhannya selama setahun. Nah, di sini juga wa yu'ta minaz zakati ma yakfihi limuddati am. Diberikan kepadanya zakat yang bisa menutup kebutuhan tersebut selama 1 tahun. Ya, bagaimana luar biasa ini ya Islam. Sehingga tujuannya ya tidak minta-minta lagi orang-orang seperti itu. Satu lagi ya. 3, al-amiluna 'alaiha. Al-amiluna 'alaiha. Al-amilun jamak dari amil. Kita sering dengar amil zakat. Wa huwa man yab'asuhul imam li jibayatiz shadaqat. Dan itu yang dinamakan amil adalah siapapun yang diutus oleh imam. Imam ini adalah pemimpin tertinggi. Ya presiden, ya gubernur kalau di provinsi. Kalau dulu khalifah, untuk mengambil harta zakat. Memang datang didata kemudian diambil. Cuman kalau di Indonesia kan keikhlasan aja zakat itu ya. Enggak bayar zakat, seandainya dia punya enggak bayar zakat, enggak akan dipidana, enggak akan masuk penjara. Tapi kalau enggak bayar zakat, nah itu dikejar. Tapi kalau dalam Islam, orang yang kaya seperti ini zakat, dan itu potensi zakat luar biasa ya kalau kita bisa menerapkan ini. Fayu'tihil imamu ma yakfihi muddata dhahabihi wa iyabihi walau kana ghaniyan. Maka orang semacam ini diberikan gaji atau upah secukupnya, ya, ketika dia tugas ngambil harta zakat tersebut. Kebutuhannya berapa semua dicukupi untuk pergi pulang ngambil harta zakat tersebut. Walau kana ghaniyan, walaupun amil ini orang yang kaya raya, tetap dia punya hak. Seperti itu. Nah, saya tetapkan seperti ini, ya silahkan gitu ya. Siapa yang bayar? Bayar dari pemerintah, pemerintah yang bayar. Li'anna al-'amila qad farragha nafsahu li hadzal 'amal. Karena amil ini sudah mengkhususkan pekerjaannya pada bab tersebut. Sedangkan kekayaan dari yang lain itu tidak ada pengaruhnya. Dia juga wajib bayar zakat juga, kan gitu ya. Yang hartanya dia wajib, tapi dia berhak untuk mendapatkan sebagai ganti dari amal perbuatannya tersebut.
Ya mungkin kalau paling dekatnya ya seperti teman-teman di Basnas, baik Basnas nasional atau Basnas daerah, yang kemudian diberikan gaji atau sesuatu yang bisa mencukupi dari uang zakat tersebut. Wal 'amiluna hum kullu man ya'malu fi jibayatiha wa kitabatiha wa khirasatiha wa tafriqiha ala mustahiqiha. Jadi amil ini pekerjaannya siapapun yang bekerja dalam mengumpulkan mengambil zakat tersebut, kemudian ditulis si fulan A sekian, tahu zakatnya tahun ini sekian, besok bisa jadi bertambah, bisa jadi berkurang, bisa jadi berlipat dan seterusnya seperti itu. Tahu betul kalau ditanya itu, ya tahu. Wa hirasatih, dan tambah berapa lagi yang zakat tahun berikutnya itu sudah punya data. Wa hirasatih, dan menjaga harta zakat tersebut. Wa tafriqiha, dan pembagiannya ala mustahiqiha kepada orang-orang yang berhak. Nah ini kalau sudah ini bisa saja kalau nggak ada dikhususkan dari pemerintah, boleh diambilkan dari itu semuanya, ya. Boleh diambilkan dari zakat. Tapi kalau sudah dikhususkan gaji, artinya sudah mendapatkan, seperti itu. Ada pengalaman dari salah seorang kawan di daerah Kendari. Dia itu menerima dana-dana bantuan dari temannya di Inggris, ya. Jadi dia bikin sebuah yayasan yang untuk membantu orang-orang yang terdampak bencana atau fakir miskin dan seterusnya, tapi untuk semuanya. Itu dapat dana luar biasa, ya. Yang menarik itu bahwasanya cerita beliau, teman-teman yang mengumpulkan dana untuk diberikan, disumbangkan kepada orang-orang yang terdampak musibah atau bencana dan lain sebagainya yang membutuhkan, dia itu mengumpulkan dana berapapun, kalau bisa menyalurkan itu dibantu oleh pemerintah 20%. Itu di Inggris sana. Jadi banyak sekali menerima. Tahu bulan Ramadan ini saja beliau cerita itu 1,2 M untuk bisa didistribusikan. Yang menarik itu bagaimana pemerintah memberi dana operasional 20%. Umpamanya dia bisa menyalurkan apa yang dikumpulkan itu 100 miliar gitu, berarti dananya untuk operasional itu bisa diberikan 20 miliar. Jadi dana sumbangan bantuan itu tidak terpotong sedikit pun. Nah, itu luar biasa. Artinya, jadi yang bekerja memang semangat luar biasa. Kita kembali kepada al-amiluna 'alaiha. Jadi pekerjaannya seperti itu, ya. Jadi bukan yang mengumpulkan zakat fitrah tahunan itu panitia. Itu bukan amil, ya. Itu bukan amil, itu membantu saja. Ya, kalau dia orang yang memang berhak dari sisi mana, ya diberi. Bisa jadi dia orang yang punya hutang, bisa jadi orang yang memang kurang kecukupan dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu tidak dikatakan amil yang berhak menerima zakat. Wallahu a'lam.
Saya kira cukup. Nanti kita lanjutkan lagi. Masih ada 5 lagi penjelasan tentang siapapun yang berhak menerima zakat, ya. Taib, sebelum saya akhiri, jadi ada berapa orang yang berhak menerima zakat? Ini zakat apa ini? Selain zakat fitrah. Selain zakat fitrah. Kalau zakat fitrah khusus kepada fakir miskin. Nah, al-mustahiqunya ada berapa tadi? Ada 8. Rafli yang pertama apa? Nah, Rafli yang pertama apa? Siapa yang berhak menerima zakat? Ryan, siapa yang berhak menerima zakat? Fakir. Siapa fakir itu, Habibi? Orang yang tidak pernah tercukupi kebutuhannya sampai separuh kebutuhannya. Jadi nggak sampai separuh itu kebutuhannya yang bisa dicukupi. Jadi separuh atau separuh lebih tidak tercukupi. Contoh sederhana, kalau dia seharusnya bisa makan untuk 4 orang, punya jatah maksimal cuman untuk 2 orang, sehingga 2 orang itu dibagi menjadi 4. Yang kedua siapa? Yang berhak menerima zakat? Akil. Ya, Zaki, siapa yang kedua? Orang miskin. Yang kedua siapa? Orang miskin. Siapa orang miskin itu? Anwar. Siapa yang dikatakan miskin? Siapa orang miskin itu? Adam. Miskin adalah orang yang bisa memenuhi kebutuhannya hanya separuh saja atau lebih, tapi nggak pernah cukup. Ya. Makan 4 orang, ada setengah lebih dikit, atau cuma 3 orang. Makan 5 orang, adanya cuma 3 orang. Artinya tidak pernah cukup. Jadi hari itu pasti habis. Habis pun nggak kenyang. Masih ya namanya nggak kenyang, nanti kurus ya. Tapi bukan berarti kurus itu orang miskin ya. Ya Rafi ya. Bukan berarti orang kurus itu miskin. Artinya kebutuhannya memang tidak tercukupi. Dan yang ketiga tadi amil. Siapa amil itu? Fana? Nah, orang yang bekerja memang diperintahkan SK-nya adalah untuk mengumpulkan zakat, ya. Kemudian juga menulisnya, menjaganya, dan sampai kepada mustahiknya, nah, dibagi sampai mustahiknya. Nah, itu seperti itu. Bukan menunggu ya. Kalau di masjid nunggu atau nyari? Nunggu aja. Itu pun tahunan ya. Setahun sekali. Nah, itu membantu aja, nyari pahala lah Kak gitu, nyari pahala ya. Tapi kalau dia fakir miskin gharim ya, masuk juga dia guru ngaji, ya masuk semuanya dikasih ya. Cuma jangan kata Ustaz, kamu bukan ambil, ya bukan dari situ dapatnya ya, dari yang lainnya. Tapi jangan minta, sudah fakir saya ini miskin, minta bagian juga ambil, kan 8 harus terpenuhi. Nah, itu tidak seperti itu.
Kalau miskin, bagaimana tadi? Miskin diberikan apa? Zakat itu yang bisa mencukupi 1 tahun, maka bisa banyak. Ya kalau ada, kalau seperti itu, kalau pemerintah seperti itu, subhanallah. Maka kalau pada zaman siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai susah mencari orang yang menerima zakat. Karena caranya seperti itu, caranya itu didata si fulan A, miskin, kebutuhannya berapa selama setahun. Walaupun tidak diberikan, itu tergantung kebijakan saja. Tapi dia selama setahun itu sudah tercukupi. Mungkin dia masih bisa kerja. Nah, mungkin setahun berikutnya karena sudah nggak mikir untuk yang dimakan, dia bisa itu. Ternyata Allah berikan kemudahan, setahun berikutnya berubah dia. Berubah menjadi orang yang cukup, bahkan mungkin tahun-tahun berikutnya bisa menjadi muzaki, kan, seperti itu. Nah, kalau yang fakir ini yang betul-betul kita harus kerjasama, ya. Kalau kita tahu disampaikan, kan, kalau bisa orang seperti ini memang harus dibantu full. Kalau ada dari uang zakat, dari uang zakat itu, ya kebutuhannya berapa? Satu orang paling satu orang itu kalau hanya untuk makan bener orang fakir itu mungkin 500.000 itu cukup. Mereka untuk ukuran mereka. Ya kalau neko-neko itu berarti bukan kebutuhan inti. Nah, maka setahun banyak kebutuhannya 500.000. Harus pinter bagi. Sehingga 1 tahun, nah itu berarti sekitar 6 juta. Seperti itu satu orang makan itu seperti itu. Ya, saya kira kalau orang udah terbiasa tahu itu bagaimana cara membagi. Kalau Ustadz dulu ketika ada uang seperti itu pertama kali beli beras untuk sebulan, kalau satu orang ya 10 kilo. Berapa uang beras 10 kilo? Ya 100.000. Maka sisanya ya memang harus seperti itu caranya. Harus ada juga yang memberikan pengarahan. Kalau enggak ya 500.000, kalau nggak ngerti sehari juga bisa habis. Ya, maka kebutuhan-kebutuhan seperti itu memang orang yang fakir harus ada yang namanya fakir, harus ada yang membantunya. Itu cukup ya diolah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Nah, kesempatan ini kalau teman-teman ada yang tahu orang betul-betul fakir, ya itu perlu disampaikan kepada yang ya, apalagi kesempatan seperti ini ya, bisa memenuhi kebutuhannya. Artinya porsinya bisa besar gitu, zakatnya bisa besar. Di samping zakat fitrah ada zakat mal yang bisa didistribusikan kepada mereka lebih besar lagi ya. Mungkin kalau orang yang terlilit utang ya dikasih juga, tapi tidak semendesak orang yang seperti itu. Saya kira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.